Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Akbal M.Hum dan Bapak Dr. Andika Wahidgani SHLLM yang telah membimbing peneliti dengan sepenuh hati sehingga peneliti dapat sampai ke tahap ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda M.Hum dan Bapak Dr. Mustarin M.Hum sebagai penguji pada penelitian ini. Dari saya pribadi berterima kasih kepada pembimbing dan penguji serta teman-teman yang menyempatkan hadir pada seminar hasil saya pagi hari ini. Saya Alam Akbar dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, khususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan. Pada pagi hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Selanjutnya, pada latar belakang, virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh corona SARS-CoV-2 yang merupakan kelompok virus yang menyerang sistem pernapasan, dan WHO ini telah mengklaim bahwa virus tersebut sebagai pandemi karena penyebarannya yang cukup meluas. Nah, melihat kondisi saat itu, pemerintah menggencarkan peraturan, salah satunya penggunaan masker atau protokol kesehatan. Nah, sehingga seluruh pemerintah daerah menerapkan aturan tersebut di daerahnya masing-masing. Nah, sesuai instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bersamaan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Ini sebagai payung hukum pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan peraturan Wali Kota Makassar sebagai upaya pencegahan. Nah, sehingga pemerintah Kota Makassar bersama dengan Forkopimda Kota Makassar juga menyepakati aturan tersebut untuk diterapkan di Kota Makassar, yaitu Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020. Nah, selanjutnya melihat data kasus COVID-19 di Kota Makassar cukup memprihatinkan, sehingga setelah dikeluarkannya dan diterapkannya peraturan tersebut, wabah COVID-19 di Kota Makassar menjadi stagnan, namun kembali meningkat di bulan Desember, kemudian menurun, dan kembali meningkat di bulan Juni 2021, dan tercatat ada 37.723 kasus. Nah, kasus ini didapatkan dari info Departemen Kesehatan Kota Makassar. Nah, ruang lingkup pada penelitian ini dibahas di dalam pasal 2 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 yang meliputi pelaksanaan, monitoring, sosialisasi, sanksi, dan pendanaan. Kemudian objek pelaksanaannya itu ada di pasal 4, yaitu fokusnya di masyarakat perorangan dan pelaku usaha. Kemudian sanksinya itu dibahas dalam pasal 7. Kemudian melihat dari fakta lapangan, dari hasil observasi dan pengamatan peneliti bahwa para pelaksana ini masih tebang pilih dalam menerapkan suatu aturan. Nah, sanksi yang diberikan pun tidak tegas dan tidak konsisten, di mana sosialisasinya ini hanya dilakukan sesekali oleh petugas kesehatan, dan yang terlihat di lapangan itu hanya aparat, sehingga sosialisasinya ini kurang memadai. Nah, pengawasannya pun terhadap masyarakat yang melanggar tidak dimaksimalkan dengan baik, sehingga masih terdapat masyarakat yang melanggar dan pelaku usaha yang tidak disiplin protokol kesehatan yang telah ditentukan dalam peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tersebut. Nah, alasannya adalah hal ini penting dirumuskan dan dikaji lebih dalam agar peneliti bisa mengetahui pelaksanaan substansi kebijakan peraturan Wali Kota tersebut, apakah sudah optimal pada penerapannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada rumusan masalah di sini saya membahas mengenai bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Kemudian kedua ini saya membahas mengenai bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Ketiga, apa yang menjadi faktor determinan dalam pengimplementasian peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri ini bisa dilihat di monitor di atas bahwa tujuan ini sama dengan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana implementasinya, kedua bagaimana tanggapan masyarakat, ketiga bagaimana faktor determinan, apa faktor determinan dalam penelitian tersebut. Kemudian manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu manfaat praktis dan teori. Bab 2, kajian pustaka.
Pertama, saya membahas mengenai teori implementasi kebijakan pelayanan publik. Nah, saya mengambil teori Edward bahwa untuk keberhasilan implementasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kemudian peraturan wali kota. Nah, peraturan wali kota Makassar ini adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun ditetapkan oleh wali kota, sehingga peraturan wali kota Makassar ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali kota. Nah, dari selanjutnya kebijakan pemerintah kota Makassar. Nah, kebijakan pemerintah kota Makassar yang diambil yaitu Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020. Nah, ini hasil penyepakatan dari pemerintah Kota Makassar dengan Forkopimda Kota Makassar. Nah, selanjutnya saya bahas adalah protokol kesehatan, di mana tujuan dari dibentuknya protokol kesehatan ini adalah agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan orang lain. Selanjutnya adalah penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, dalam pasal 4 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 ini, sebagai penerapan penegak hukum program kesehatan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah masyarakat dan pelaku usaha. Kemudian kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar. Nah, kesadaran hukum adalah kesadaran yang muncul dalam diri sendiri tanpa adanya suatu tekanan, paksaan, ataupun perintah yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk tunduk pada suatu hukum yang berlaku. Kemudian penelitian relevan, di mana saya mengambil penelitian dari Iqbal Fajrianto, UNAD 2020, dan Evi Wahyuni. Pada penelitian Iqbal Fajrianto ini yang dilakukan pada tahun 2020, yang menganalisis mengenai pemberian edukasi kepada masyarakat desa Kiringan dalam penerapan protokol kesehatan menurut pasal 12 Peraturan Boyolali Nomor 49 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, yang diteliti di sini adalah masyarakat yang berkunjung di tempat ibadah. Kemudian Evi Wahyuni, ini hasil penelitian dari tahun 2021 yang menganalisis mengenai implementasi kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kecamatan Jombang. Nah, di sini yang diteliti adalah fokusnya ke masyarakat Kecamatan Jombang. Kemudian yang menjadi perbedaan dengan penelitian sekarang ialah peneliti sekarang ini meneliti dan fokusnya ke masyarakat dan pelaku usaha, dan menjadi objek materinya adalah penerapan disiplin dan penerapan protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Nah, sebagai objek perminya yaitu upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar, dan meneliti di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Makassar, Rapocini, Tamalate, Panakukang, dan Makassar. Nah, 2 kantor yaitu Satgas dan BPD Kota Makassar dan Satpol PP. Kemudian persamaannya ini adalah sama-sama meneliti mengenai protokol kesehatan. Selanjutnya, kelemahan pada penelitian pertama ini adalah tingkat respon pemerintah dan beberapa instansi yang masih rendah sehingga mempengaruhi kebijakan yang diterapkan. Kemudian penelitian kedua di sini hanya berfokus kepada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan berfokus pada satu kecamatan, sehingga tidak ada perbandingan dengan kecamatan lain untuk mengetahui bagaimana masukan dari para pelaksana dari daerah tersebut. Kemudian bisa dilihat penjelasannya pada draft penelitian saya di halaman 35. Selanjutnya adalah kerangka konsep, di mana penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Bisa dilihat di atas bahwa dari ketiga rumusan masalah ini dalam struktur kerangka konsep ini saling terjadi sinkronisasi untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengenanganan virus COVID-19 di Kota Makassar, apakah sudah optimal atau tidak. Nah, selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, pada bagian A, pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan di sini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena berdasarkan hasil penelitian ini dan penelitian ini melihat bahwa perlu pendeskripsian yang panjang sehingga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Nah, kemudian bagian B adalah waktu dan tempat penelitian. Nah, waktu penelitian di sini kurang lebih 3 bulan dilaksanakan, kemudian dilaksanakan di 5 kecamatan, yaitu Makassar, Mamajang, Rapocini, Panakukang, dan Tamalate. Nah, kemudian dilakukan di kantor Satgas COVID-19, kemudian BPD Kota Makassar, dan Kasatpol PP Kota Makassar. Kemudian di sini desain penelitian adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kemudian deskripsi konsep yang menjadi fokus penelitian di sini adalah penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Kemudian deskripsi fokusnya itu adalah implementasi peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Nah, yang menjadi sumber data adalah pertama dibagi menjadi 2. Pertama, sumber data primer
dan data sekunder, di mana primer di sini didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dengan informan, para pelaksana dan masyarakat Kota Makassar. Kemudian sumber data sekunder ini didapatkan dari kepustakaan, baik itu artikel, jurnal maupun buku-buku undang-undang dan lain semacamnya. Kemudian instrumen penelitian dengan cara bertanya langsung kepada informan dengan wawancara terstruktur, alatnya berupa volume wawancara, alat perekam, handphone, dan kertas catatan. Kemudian yang menjadi teknik pengumpulan data di sini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Nah, di sini penelitian lapangan ini sudah dijelaskan tadi bahwa ada observasi, ada wawancara, dan ada dokumentasi. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data itu proses dilakukan dengan triangulasi sumber dengan untuk melakukan cross check data apakah untuk guna terpenuhinya validitas dan realitas data. Kemudian teknik analisis data ini reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya bab 4. Di hasil penelitian ini, peneliti menampilkan dua gambar, bisa dilihat di monitor bahwa ini adalah gambar dokumen yang didapatkan dari buku Makassar Recover. Nah, hasil evaluasi Makassar Recover tahun 2020 sampai 2021 ini berhubungan dengan peraturan Wali Kota Makassar nomor 1 tahun 2020. Nah, terlihat bahwa peta sebaran pandemi COVID-19 per 31 Desember 2020 ini bahwa terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah suspek terbanyak dan berturut-turut, yaitu Kecamatan Rokocini. Nah, bisa dilihat di monitor bahwa Kecamatan Rokocini lah yang memiliki kasus suspek terbanyak di Kota Makassar. Kemudian dalam data harian pandemi COVID-19 ini pada minggu terakhir bulan Desember 2020, masyarakat Kota Makassar yang terkonfirmasi aktif terus mengalami kenaikan. Nah, bisa juga dilihat dalam kurva epidemik Makassar dan kebijakan pengendalian COVID-19 ini dan update 20 September 2020 bahwa saat dikeluarkannya ini peraturan Wali Kota Makassar nomor 1 terjadi kasusnya ini menjadi stagnan dan kembali meningkat di bulan Desember tahun 2020. Selanjutnya pada rumusan pertama implementasi peraturan Wali Kota Makassar tahun 2020 yaitu ada pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sanksi, sosialisasi, dan partisipasi dan pendanaan, di mana pelaksanaannya di sini berdasarkan hasil penelitian bahwa para pelaksana telah memahami segala ketentuan dalam peraturan Wali Kota Makassar tersebut, bahwa yang menjadi subjek pengaturannya ialah masyarakat dan pelaku usaha, sehingga pelaksanaannya ini telah diterapkan ke masyarakat. Selanjutnya itu adalah monitoring. Nah, monitoring di sini adalah para pelaksana telah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada masyarakat dan pengelola kegiatan sosial, keagamaan, layanan publik untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, setelah melakukan monitoring ini, para pelaksana melaporkan seluruh kegiatannya ke posko masing-masing. Kemudian di setiap posko tersebut melaporkan juga kembali ke pusat penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Nah, sehingga mereka ini punya sub monitoring. Kemudian pemberian kewenangan juga telah dimiliki oleh petugas menegakkan hukum protokol kesehatan yang melibatkan Satpol PP, TNI Polri, Babinsa, Babinkamtibnas, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya ada sanksi, di mana pemberian sanksi kepada masyarakat ini yang memiliki wewenang ialah Satpol PP sesuai dengan petunjuk dari peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 dengan pengawasan TNI Polri. Nah, dalam pemberian sanksi ini, para pelaksana melakukan penyepian terlebih dahulu agar masyarakat tahu dan tidak ada yang melanggar lagi. Selanjutnya, pemberian sanksi pelaksana lebih menerapkan sanksi sosial daripada denda administrasi, bahwa denda tersebut tidak diterapkan, namun hanya memberikan denda penutupan dan pencabutan izin usaha. Selanjutnya, sosialisasi. Nah, dari data penelitian yang ditemukan bahwa penyampaian dalam sosialisasi ini dinilai belum dilakukan secara maksimal. Nah, adanya keterbatasan pelaksana untuk mensosialisasikan peraturan Wali Kota Makassar tersebut. Beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa pelaksana hanya menghimbau masyarakat untuk memakai masker tanpa memberikan edukasi kepada masyarakat, serta terdapat beberapa pelaksana yang tidak mengontrol perilakunya kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi dan pengamatan sebelumnya, bahwa kurangnya keaktifan petugas kesehatan dalam mensosialisasikan peraturan Wali Kota Makassar tersebut, dan yang terlihat di lapangan ini hanya aparat Satpol PP dan kepolisian. Selanjutnya pendanaan. Dari data hasil penelitian, dalam pendanaan ini menggunakan dana anggaran refocusing melalui skema BTT, namun jumlah dana tersebut tidak disebutkan secara jelas oleh informan saya. Kemudian dana inilah yang dipakai untuk penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Setelah diketahui resiko penerapan protokol kesehatan tersebut
Untuk pelaksanaan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, maka digunakanlah teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, di mana komunikasinya di sini adalah sudah dilakukan dengan pihak internal dan eksternal, di mana internal ini dilakukan dengan pemerintah Kota Makassar bersama dengan Forkopimda Kota Makassar untuk menyepakati dan menerapkan peraturan Wali Kota Makassar untuk diterapkan di Kota Makassar. Kemudian dari pihak eksternal yang dilakukan sesuai instansi masing-masing seperti setiap kecamatan, kelurahan, dan RT RW untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan penerapan perwali di Kota Makassar. Selanjutnya ada sumber daya, di mana dari hasil penelitian ini bahwa ada 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana dan prasarana. Nah, dari sumber daya manusia sendiri, dari pelaksana sendiri mengatakan bahwa sumber daya manusia ini sudah tercukupi, serta kemampuannya dalam melakukan tugasnya juga sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dan adanya peran penting yaitu pemerintah Kota Makassar yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk menerapkan peraturan Wali Kota Makassar tersebut. Sehingga SDM ini yang ikut terlibat juga adalah masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian sumber daya dana. Nah, bahwa sumber daya dana ini diperoleh dari anggaran refocusing melalui dana BTT. Nah, ini yang digunakan pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020. Kemudian ada sumber daya sarana dan prasarana. Nah, ini juga sudah mencukupi seperti pengadaan material kesehatan, rumah sakit dan puskesmas seperti alat PCR untuk swab massal, kemudian masker dan pembagian sanitizer dan cairan disinfektan untuk mendukung testing, tracing, isolasi ketat atau treatment. Nah, walaupun pengadaan sarana dan prasarananya sering terlambat, namun hal penyaluran tersebut telah memadai dan tercukupi. Nah, selanjutnya ada disposisi. Nah, adanya dukungan dari Forkopimda Kota Makassar dan para pelaksana serta peran dari beberapa tokoh masyarakat yang sangat mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Wujud dari dukungan tersebut adalah menempatkan kebijakan sebagai prioritas serta penyediaan dana yang cukup untuk memaksimalkan penerapan tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan SK Satgas yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar. Selanjutnya, tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar. Nah, di sini tanggapannya ada respon, ada sikap masyarakat dan penilaian. Di mana respon masyarakat responsif, menerima dengan baik peraturan Kota Makassar ini, dan sikap masyarakat yaitu setuju, dan beberapa dari tokoh masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah, salah satunya dengan menyiapkan peralatan protokol kesehatan. Kemudian penilaian masyarakat. Nah, dari hasil penelitian bahwa tidak semuanya memberikan penilaian yang baik karena masyarakat sulit memahami istilah-istilah yang dikeluarkan pemerintah, sehingga masyarakat lebih setuju juga untuk diterapkan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 untuk dimaksimalkan dibandingkan membuat aturan baru yang lebih bisa membingungkan masyarakat. Selanjutnya, dari rumusan ketiga ini yaitu faktor determinan penerapan peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar, yang menjadi faktor pendukungnya di sini adanya sikap profesional yang telah dimiliki oleh para pelaksana untuk membangun komunikasi dengan pelaksana lainnya. Kemudian terjadinya komitmen antara pelaksana untuk bekerja sama dengan pemerintah serta satgas yang ada. Kemudian adanya dukungan dari beberapa pihak dalam penerapan disiplin penegakan hukum protokol kesehatan bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah adanya masyarakat yang masih melanggar, dan masih ada dari masyarakat yang pemahamannya masih kurang terhadap dampak yang ditimbulkan dari virus COVID-19 tersebut. Kemudian pembahasan penelitian, di mana rumusan pertama ini implementasi peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar. Nah, setelah diketahui ruang lingkup penerapan protokol kesehatan tersebut, selanjutnya pelaksanaan ini untuk menilai bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, maka digunakanlah teori Edward untuk mengetahui bagaimana komunikasinya, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya. Di mana komunikasinya di sini telah terimplementasi namun belum dilakukan dengan baik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh penerapan sosialisasi, monitoring, dan pemberian sanksi yang tidak dimaksimalkan oleh para pelaksana kebijakan. Kemudian sumber dayanya. Nah, sumber daya yang dimaksud pada penelitian ini adalah sumber daya manusia, sumber daya dana, dan sumber daya sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi penerapan disiplin peraturan Wali Kota Makassar nomor 51 tahun 2020. Kemudian yang menjadi disposisi di sini adalah sudah berjalan dengan baik karena semua ikut bekerja sama dan saling mendukung melakukan tugasnya secara profesional sesuai bidangnya masing-masing, dan tentunya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan. Kemudian struktur birokrasi. Nah, ini juga sudah mencukupi dan sesuai dengan SK Satgas COVID-19 yang ada di Kota Makassar. Selanjutnya, pada rumusan masalah kedua, tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar.
Nah, tanggapan masyarakat terhadap peraturan wali kota Makassar tersebut tidak semuanya memberikan tanggapan yang baik pada penerapannya. Terkait dengan beberapa respon masyarakat yang responsif menerima dengan baik, namun di sisi lain ada pula masyarakat yang menilai beberapa dari penerapan tersebut kurang optimal. Nah, selanjutnya masyarakat yang berlatar belakang pedagang juga menilai bahwa penerapan perwali tersebut perlu dimaksimalkan dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan baru yang memunculkan beberapa kekhawatiran bagi masyarakat. Nah, selanjutnya dalam rumusan ketiga ini yaitu faktor determinan dalam pengimplementasian Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar, yaitu yang menjadi faktor pendorongnya. Yang dimaksud adalah yang dianggap turut mendorong, mendukung, dan melancarkan, menunjang, membantu, serta mempercepat terlaksananya penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yang dimaksud adalah yang dianggap sifatnya menjadikan lambat bahkan menghalangi terlaksananya penerapan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020. Selanjutnya pada bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan pertama adalah implementasi Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 ini tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar belum optimal dengan baik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan komunikasi seperti sosialisasi, monitoring, dan penerapan sanksinya yang tidak dimaksimalkan oleh para pelaksana. Selanjutnya di rumusan kedua, kesimpulan kedua yaitu tanggapan masyarakat terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Makassar, yaitu masyarakat responsif, menerima dengan baik, namun masih terdapat masyarakat yang tidak menanggapi kebijakan pemerintah secara positif dengan bersikap apatis. Masyarakat menilai bahwa penerapan perwali tersebut perlu dimaksimalkan. Kemudian kesimpulan ketiga, faktor determinan dalam pengimplementasian Peraturan Wali Kota Makassar ini yaitu yang menjadi faktor pendukungnya adanya sikap profesional yang dimiliki oleh para pelaksana untuk membangun komunikasi dengan pelaksana lainnya. Kedua, adanya komitmen antara pelaksana dan kerjasama dari pemerintah serta satgas terkait. Adanya dukungan serta partisipasi dari beberapa pihak. Kemudian adanya faktor penghambat, yaitu masih adanya masyarakat yang melanggar karena pemahamannya masih kurang. Sehingga ada juga yang cuek ataupun masa bodoh terhadap dampak yang ditimbulkan dari virus COVID-19 Makassar tersebut. Kemudian saran diharapkan para pelaksananya khususnya petugas kesehatan seyogyanya sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai dampak yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 dan manfaat menjaga kesehatan agar mindset masyarakat ini dapat dibangun. Nah, diharapkan juga dalam membangun kesadaran hukum masyarakat harus mempertimbangkan segala aspek, salah satunya dengan menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, selanjutnya diharapkan pemerintah Kota Makassar sesering mungkin melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana agar dapat memberikan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas ke depannya. Kemudian diharapkan pada kebijakan ini mampu dimaksimalkan dengan baik dan mewujudkan program pemerintah walaupun dengan pejabat kota yang baru. Selanjutnya saya berterima kasih kepada audiens yang telah memperhatikan penjelasan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.